memiliki berbagai bisnis dan mudah-mudahan kedepannya memiliki pendapatan yang lebih lancar lagi, lebih kuat lagi, itu juga akan membisahkan aku untuk berbagi lebih banyak lagi. Karena selama ini kenapa aku bisa membina berbagai sekolah-sekolah di pegunungan, di kaki Gunung Salak, gimana aku bisa melakukan kegiatan-kegiatan sosial, misalnya di Maluku, atau kedepannya mungkin aku mau ke Papua juga. Itu kan membutuhkan modal ya, saat kita melakukan kegiatan sosial, tentu kita bisa jadi relawan, tapi kadang-kadang kalau kita ingin memberikan impact yang besar, itu butuh materi. Dan kalau aku tidak bekerja keras, susah juga aku memberikan materi yang cukup untuk bisa membantu banyak orang. Jadi dengan adanya ini, malahan ini akan bisa membisahkan aku untuk berbuat baik lebih banyak lagi gitu, dan menolong lebih banyak orang. So kalau ditanya kegiatan sosialnya terjalan, of course, karena kan at the end of the day, di luar bisnis Midas ini, bisnis aku yang kemarin, yang bulan Agustus kemarin yang aku share ke teman-teman, itu semuanya intinya sama, mengedukasi dan memperkuat skill-skill anak muda di Indonesia, membuka pikiran mereka, memperkuat jalan berpikir mereka, dan tentunya penghasilannya juga kita donasikan kepada yayasan aku, yaitu ada 2 sekarang, nggak hanya Sukarsono Peduli yang sama mama aku, tapi juga Act of Love, di mana kita bergerak di 5 pilar, yaitu beasiswa, infrastruktur pendidikan, leadership workshop, kesehatan, dan juga pemberdayaan guru lah. Dan mungkin kalau teman-teman kemarin ke-skip, kalau kalian ke social media aku, hasil dari penggalangan dana bersama aku dan talent-talent aku, kita mampu membangun sebuah jembatan di Sumatera Selatan, di mana yang tadinya anak-anak harus melewatin arus yang bahaya untuk sekolah hanya demi sekolah SD, sekarang mereka udah jembatan supaya bisa lebih mudah menempuh perjalanan untuk bisa sekolah dengan baik. Jadi aku selalu percaya kok, semakin suksesnya kita, semakin pendapatan kita lebih kuat, lebih banyak, itu berarti kegiatan sosial kita juga harus lebih kencang gitu. Kakak kan coba banyak hal ya, tapi ada nggak sih pernah di momen kayak, oh ternyata yang ini tuh gagal dan kayak susah lah untuk dibangun ini? Apa jadi pelajaran kan dari situ? Absolutely, I mean kalau aku jujur ya, dengan berbagai bisnis yang aku punya sekarang, nggak semuanya selalu berjalan super lancar atau sesuai keinginan aku. Banyak banget struggle-nya, seperti mencari SDM yang tepat untuk bisa ngembangin bisnis aku, mencari orang-orang yang punya visi dan misi yang sama. Banyak banget struggle-nya dan banyak banget hari-hari dimana kadang-kadang aku mikir, you know what, ini worth it nggak sih? Karena capeknya tuh melebihi yang aku bisa sanggup. Tapi aku rasa that's why Tuhan ngasih aku semua opportunity ini, semua challenge ini, mungkin karena Tuhan merasa bahwa aku cukup kuat untuk menghadapi semua kegagalan yang ada di depan. Dan selain itu, kayaknya aku punya mindset di mana kegagalan itu nggak pernah membuat aku putus asa. Saat aku gagal, aku percaya itu ada 2 alasan. Either memang tidak seharusnya aku menempuh jalan itu dan terus berjuang untuk mendapatkan apa yang aku mau, atau aku harus mencari merubah taktik dan mencari solusi-solusi supaya bisa mendapatkan apa yang aku mau. Generasi sekarang suka lupa bahwa untuk jadi orang yang sukses, untuk jadi orang yang terkenal, itu tuh nggak instan dan butuh kerja keras. Banyak teman-teman, banyak artis-artis yang kalian mungkin tonton, mau itu Raffi, mau itu Atta, mau itu Baim Wong, itu kan bisa dibilang nama-nama terbesar di dunia YouTube, di dunia entertainment kita. Mereka semua tahu kerja keras banget untuk bisa menjadi influential seperti sekarang. Mereka nggak hanya rebahan dan tunggu kebanjiran rezeki. They work very hard untuk bisa jadi seperti sekarang. Jadi sama seperti mereka, sama seperti orang-orang di industri lain, untuk bisa sukses, untuk bisa menghasilkan banyak uang, untuk bisa menolong orang lain, itu juga butuh kerja keras yang luar biasa dan kegagalan yang berkali-kali. Yang mendorong aku untuk terus bergerak adalah karena aku tahu hidup itu nggak selalu bahagia dan hidup itu nggak selalu menyenangkan. You know, pasti banyak momen-momen di mana teman-teman ngerasa sedih, ngerasa males, ngerasa bosan, mempertanyakan diri kalian. That's all very normal. Karena emang kita nggak akan ngerti kebahagiaan itu apa kalau kita nggak tahu rasanya sedih, nggak tahu rasanya putus asa. Jadi kenapa aku berjuang terus? Karena aku tahu that's life. Dan kalau kita nggak mau menerima bahwa hidup itu nggak selalu asik, ya
kita nggak akan punya motivasi untuk ngelakuin apa-apa. Malahan, semua kesedihan, semua kegagalan, semua keraguan yang kita alami, that's part of life. Dan itu yang nge-push kita untuk bangkit lagi dan nyoba terus. Aku dan tim biasanya harus melihat kalender dan cari waktu untuk bisa healing. Karena emang semua orang kalau udah kerja keras banget butuh waktu istirahat. Healing buat aku mungkin nggak usah keluar negeri sih, simple, ke Bali, ke pantai, gunung, pokoknya menjauhi tempat-tempat yang ramai, punya waktu untuk bisa nggak ngelihat social media, nggak main HP, makan yang sehat, meditasi, mengamati alam. No, seriously, karena apa yang aku sadari akhir-akhir ini saking sibuknya aku sering banget main handphone. Bukan main handphone untuk yang nggak penting ya, tapi jawab message, jawab email, telepon orang. And it's not fun. Main handphone terus tuh bikin stress. Jadi healing tuh sesimpel naruh HP misalnya di kamar dan nggak megang HP seharian, itu udah healing.